Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aisyah Wireless, channel yang akan memberikan sedikit tutorial buat teman-teman bagaimana setting-setting WiFi, jaringan, dan juga mikrotik. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya kita mengestafetkan koneksi internet metode PPPoE dari klien 1 ke klien 2, tapi kita tidak perlu menggunakan yang namanya switch hub. Jadi kita bisa fungsikan di klien pertama ini dengan menggunakan metode IPTV yang ada di router. Nah, di video kali ini router di klien pertama adalah router yang bermerek Totolink N200RE versi 5 ya. Jadi untuk di versi 5 itu kita bisa membuat bridge koneksi di LAN-nya tanpa perlu koneksi VLAN ya. Jadi di Totolink yang versi 4 itu kita perlu yang namanya VLAN ID. Nah, untuk yang versi 5 ini kita tidak perlu yang namanya VLAN dan bisa langsung bridge koneksi. Jadi misalkan di WAN, untuk yang masuk ke WAN itu kan metodenya PPPoE untuk yang klien pertama. Nah, ketika kita mengaktifkan IPTV di LAN 1, maka otomatis WAN dan juga LAN ini akan terbridge. Jadi sama aja LAN satunya itu berfungsi sebagai switch, tapi hanya LAN 1 saja ya. Untuk LAN 2-nya bisa digunakan sebagai koneksi internet dengan mengambil bandwidth dari router pertama itu tadi. Nah, untuk gambarannya seperti ini, saya berikan contoh. Nah, di sini adalah ada mikrotik mode PPPoE yang saya gunakan ya di server. Mikrotik mode PPPoE ini kita distribusikan ke klien pertama yang routernya menggunakan Totolink N200RE versi 5. Mode WAN-nya itu menggunakan PPPoE sesuai dengan yang ada di mikrotik ini. Nah, dari mikrotik masuk ke WAN, modenya PPPoE, lalu IPTV-nya itu di LAN 1. Ya, ini LAN 2. Kalau kita masukkan ke laptop, maka dia akan mendapatkan IP dan juga bandwidth dari Totolink ini, bukan dari mikrotik. Tetapi kalau kita masukkan kabel LAN ke LAN 1 dan kita masukkan lagi ke WAN-nya Mercusys yang ada di klien kedua ini, maka dia akan mengambil IP dan juga bandwidth langsung mikrotik karena di bridge ya. LAN 1 dan WAN itu kita sama aja di bridge dan langsung ngambil ke mikrotik IP dan juga bandwidth-nya. Seperti itu. Jadi tanpa harus kita menggunakan switch di sini, lalu dari switch masuk ke WAN Totolink dan masuk ke WAN Mercusys. Jadi nggak perlu switch untuk meminimalisir budget ya. Ini sama aja topologinya itu kalau di bahasa RT RW-net estafet ya, seperti itu. Nah, gambarannya cukup mudah dipahami ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini sebagai pembuktian, Totolink N200RE ini di mikrotik itu saya ada yang namanya PPP Active Connection. Nah, ini IP-nya adalah 192.168.50.8. Nama kliennya A6 ya. Jadi ini adalah router yang ada di klien pertama. Jadi ini real. Untuk yang klien kedua yang Mercusys itu 192.168.50.9 untuk IP-nya. Nah, kita cek di Chrome karena saya sudah mengaktifkan remote routernya ya, 192.168.50.8. Nah, ini untuk settingan web setting yang ada di Totolink di klien pertama. Seperti apa settingnya? Nah, kita masuk ke penyetingan router lebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini kan dia sudah connect dan di PPP Active Connection tadi ini ya 50.8 sudah aktif. Di sini juga kita sudah bisa connect. Nah, di sini sudah terlihat WAN dan juga LAN-nya ini aktif. Nah, WAN-nya ini untuk mengambil IP dan juga bandwidth dari mikrotik. Nah, untuk LAN satunya ini untuk IPTV atau bridge ke klien kedua. Cara settingnya seperti apa? Kita masuk di Advanced, lalu di Network. Nah, di sini kan ada pilihan Internet, LAN, DDNS, IPTV, dan IPv6.
kita masuk di IPTV. Nah, IPTV on atau off ini kita aktifkan. Modenya adalah user define ya. Modenya user define, IPTV STB port atau port LAN-nya itu teman-teman bebas, bisa LAN 1, bisa LAN 2, tapi hanya salah satu ya, nggak bisa semua. Kalau di Mercosys atau di TP-Link itu kayaknya bisa semua. Kalau di Totolink nggak bisa ya. Jadi hanya salah satu. Di sini saya pilih LAN 1. Untuk filtering VLAN ini tidak perlu kita aktifkan. Kemudian kita apply. Hanya seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu untuk LAN 1 seperti di video tutorial tadi, LAN 1-nya itu kita masukkan kabel LAN-nya lalu menuju ke Mercosys, masuk ke WAN router Mercosys. Nah, setelah router Mercosys-nya terkoneksi, untuk settingannya ya teman-teman seperti settingan PPPoE pada umumnya. Lalu di sini saya coba cek apakah routernya benar-benar bisa tersambung atau tidak untuk yang Mercosys. IP-nya 192.168.5.9. Sama ya yang ini di klien yang namanya Ical. Kita coba cek, kita enter apakah bisa terkoneksi ke routernya. Ini router yang masuk ke LAN satunya Totolink yang ini ya. WAN-nya si Mercosys ini masuk ke LAN satunya Totolink, tidak menggunakan switch hub. Nah, dia bisa terkoneksi ya teman-teman. Kita coba cek apakah PPPoE-nya aktif atau tidak. Seharusnya sih aktif. Mikrotik terlihat aktif ya. Nah, di sini kita bisa lihat connection type-nya PPPoE, WAN makersnya ini, belakangnya EEF9. Nah, ini ya, EEF9. Sudah sama berarti benar-benar bisa kita fungsikan sebagai estaf untuk Totolink N200RE versi 5. Kita bisa cek internetnya. Nah, internet connection type PPPoE, username-nya ini dan password-nya ini sama dengan yang ada di PPP Mikrotik. Dan di sini memang sudah terlihat bahwasanya internetnya aktif, tercentang, dan WAN-nya ini masuk ke WAN. Hanya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghemat budget tanpa harus menggunakan di switch hub. Jadi di Mercosys ini ada juga cara kita membridge-kan lagi ya. Jadi kita bisa IPTV-kan lagi untuk si router Mercosys ini. Jadi kita tinggal aktifkan aja IPTV atau VLAN di Advanced, kemudian network, masuk di IPTV atau VLAN. Di sini klik enable. Modenya di sini bridge. Jadi lebih enaknya modenya itu bridge. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kalau di Mercosys, LAN 1 dan LAN 2 itu bisa dibuat IPTV semua ya. Tapi kalau di N200RE yang tadi, yang pertama ini tidak bisa, yang bisa digunakan hanya salah satu LAN-nya aja. Tapi kalau di TP-Link dan juga Mercosys itu bisa LAN-nya bisa difungsikan sebagai IPTV semua atau di bridge semua. Itu jika salah satu LAN-nya itu nggak digunakan untuk STB di rumah klien atau untuk koneksi komputer atau laptop di rumah klien kalau LAN-nya nganggur. Dan juga kalau misalkan tetangga dekat rumahnya itu pengen connect lagi. Ini kan kalau misalkan kita tidak menggunakan ketika kita masih belum mempunyai ODP atau masih menggunakan converter. Jadi bisa irit tanpa kita tarik kabel FO ulang, tanpa kita beli konverter baru. Jadi kita tinggal hanya tarik kabel LAN dari LAN 1 atau LAN 2 yang menggunakan metode IPTV ini, tarik ke klien atau tetangga yang dekat dengan yang pasang Mercosys ini. Hanya seperti itu ya teman-teman untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga tombol lonceng agar teman-teman tahu ketika saya mengupload video-video terbaru mengenai setting jaringan,
WiFi dan juga setting mikrotik. Oke, share juga video ini ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dari saya terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.